Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved students, how are you today? We hope you are fine and healthy. Baik, masih bersama Ustazah Kiki, kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran kedua tentang pentingnya kerja bakti saat perubahan cuaca. Kira-kira seberapa penting sih kerja bakti saat perubahan cuaca? Oke, saat ini musim hujan telah tiba. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Karena kebanyakan nih saat banjir aliran sungai meluap dan juga saluran-saluran air yang ada di dekat desa juga meluap. Itu karena kurangnya menjaga kebersihan aliran sungai. Sekarang coba kita lihat gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar suasana Desa Beni saat membersihkan selokan. Di sana ada beberapa bapak-bapak yang sedang membersihkan saluran air. Ada juga yang sedang menebang cabang pohon yang sudah terlalu lebat. Nah, tidak ketinggalan juga ada Siti dan juga ibunya sedang menyapu samping jalanan yang penuh dengan sampah. Kerja bakti ini dilakukan untuk mempersatukan masyarakat desa dan saling bergotong royong. Kira-kira kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan saat kerja bakti? Seperti yang ada di gambar sebelumnya, yang pertama membersihkan saluran air dan bantaran sungai agar air bisa mengalir dengan lancar. Jika saluran air tidak dibersihkan, maka bisa tersumbat dan menyebabkan banjir. Yang kedua, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang karena saat musim hujan sering terjadi angin ribut. Jika pohon yang sudah terlalu lebat terkena angin yang sangat hebat akan tumbang. Jika tidak dipotong akan membahayakan pengendara atau orang yang melintas di dekat pohon tersebut. Yang ketiga, membersihkan sampah di jalan desa. Biasanya ada sampah plastik dan juga ada sampah alam seperti sampah daun ataupun sampah-sampah yang lainnya. Kita harus membersihkannya meskipun tidak saat kerja bakti. Di sehari-hari pun kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan kita. Selanjutnya kita baca yuk percakapan antara Beni dan juga teman-temannya. Kita belajar membaca percakapan dengan suara dan intonasi yang benar. Jika suara perempuan kita akan bunyikan dengan suara yang agak rendah. Kalau laki-laki agak tinggi, agak berat gitu ya suaranya. Kita coba ya. Pentingnya bersatu dalam keberagaman. Ini Dayu dulu yang bicara ya. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Nah, dari percakapan Beni dan teman-teman tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa meskipun kita berbeda dalam hal membersihkan lingkungan kita, tetapi tujuan kita sama, yaitu ingin menjaga lingkungan kita. Siapa sih sekarang yang tidak ingin menjaga lingkungan supaya bersih dan nyaman untuk ditempati? Dan
itu semuanya ingin memiliki hunian atau lingkungan yang nyaman. Nah, pentingnya bersatu saat kerja bakti. Saat kerja bakti tentu kita memerlukan persatuan ya, kekompakan juga. Manfaatnya apa? Yang pertama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Yang kedua, lingkungan menjadi bersih dan terawat. Kalau sudah bersih dan terawat, otomatis kita nyaman untuk tinggal di situ. Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan sesama masyarakat. Karena kita hidup berdampingan dengan orang lain, maka kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan orang lain, harus tetap rukun. Kemudian berbicara tentang perubahan cuaca, Ustazah akan mengingatkan lagi perbedaan cuaca dan iklim. Kemarin kita sudah belajar sekilas tentang cuaca dan iklim. Sekarang kita akan ingat-ingat lagi ya. Cuaca dan iklim, perbedaannya apa sih? Cuaca adalah keadaan udara di daerah tertentu saja. Misalnya cuaca di Manyar sama cuaca di Balong Panggang tentu berbeda. Kadang di Manyar ini cuacanya cerah sekali. Kemudian di Balong Panggang ternyata hujan. Nah, inilah yang dinamakan cuaca. Di daerah tertentu saja berbeda. Kemudian cuaca juga mudah berubah dalam waktu singkat. Misalnya di jam 8 pagi cuaca terlihat cerah sekali dan ada awan yang menutupi. Tidak berselang lama, di jam 1 cuaca ternyata mendung. Tak lama kemudian hujan. Nah, itulah yang dinamakan cuaca, bisa berubah dalam waktu singkat, dalam hitungan jam. Kemudian, sekarang perbedaannya dengan iklim. Kalau tadi cuaca itu hanya di daerah tertentu saja, kalau iklim adalah keadaan cuaca di daerah yang luas, misalnya di suatu negara. Karena negara Indonesia dan juga negara Korea misalnya, itu memiliki iklim yang berbeda. Kalau di Indonesia kita mempunyai iklim tropis karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Gitu ya. Kalau keadaan iklim ditentukan dalam jangka waktu yang lama. Kalau tadi cuaca bisa dihitung dengan jam, kalau iklim ini membutuhkan waktu yang lama, sekitar 11 atau 30 tahunan. Seperti itu. Nah, ini nih yang paling anak-anak sukai. Kondisi setelah hujan. Kondisi setelah hujan di jalanan desa biasanya masih terdapat banyak genangan air. Nih, Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sesekali mereka meloncati genangan air. Terkadang loncatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah. Udin heran, Benny kok bisa bagus sih loncatnya, nggak meleset. Nah, Udin meminta Benny mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Benny lalu mengajak teman-temannya ke rumah. Kenapa kok diajak ke rumah? Karena ayah Benny akan mengajari mereka meloncat. Tidak hanya meloncat saja, ayah Benny akan mengajari mereka untuk cara mendarat. Ternyata meloncat dan mendarat itu ada tekniknya loh teman-teman. Coba lihat gambar berikut ini. Nah, di posisi yang pertama, ayah Benny sudah mengambil sikap untuk siap meloncat. Posisi kedua, sudah mulai melayang, melompat. Di posisi ketiga, kakinya diangkat supaya posisinya bisa lebih tinggi. Di posisi keempat adalah posisi mendarat. Mendaratnya itu harus dengan hitungan yang pas ya. Jadi bagaimana kita mendarat dengan posisi yang pas biar badan kita nggak sakit, itu seperti yang ada di gambar. Kalian bisa mempraktekannya di rumah, bisa dengan ayah, bunda, ataupun adik dan juga kakak. Insya Allah gerakan meloncat dan mendarat ini cukup mudah ya, karena kalian biasanya juga sering-sering main loncat-loncatan. Oke, sudah kira cukup sampai di sini dulu. Terima kasih anak-anakku yang sudah menyimak sampai akhir. You are awesome, kiddos. Thank you. Demikian dari Ustazah Kiki. Don't forget to study hard. Don't forget to obey your parents. Don't
forget to recite Holy Quran and be careful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.